Shalom Aleichem Beshem Hamashiach. Shalom damai sejahtera bagi kita semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bertemu kembali dalam Heart Sayings of Jesus. Dan kali ini kita akan membahas satu ucapan Yesus yang sulit, yaitu berpihak atau melawan. Kita akan baca beberapa ayat pada kesempatan kali ini, ya. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama terlebih dahulu di dalam Injil Matius pasal yang ke-12. Ayat yang ke-22. Kita baca sama-sama. Injil Matius pasal yang ke-12, ayat yang ke-22 sampai yang ke-30. Perhatikan Alkitab, saudara. Kemudian dibawalah kepada Yesus seseorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, "Iya, ini agaknya anak Daud." Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, karena sinis nih ya, "Dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimana kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu mereka lah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah itu diikatnya, barulah dapat ia merampok rumah itu." Ayat 30. "Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan." Kita bandingkan ya, dalam Lukas pasal ke-11. Injil Lukas pasal yang ke-11, ayat yang ke-14 sampai yang ke-23. Mari kita lihat Alkitab kita, saudara. Injil Lukas pasal yang ke-11, ayat yang ke-14 sampai ke-22. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tapi ada di antara mereka yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu tahu bahwa aku mengusir setan dengan kuasa." Kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu mereka lah yang akan menjadi hakimmu. Tapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tapi jika seorang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apa maksud Yesus, saudara? Ternyata praktek-praktek eksorsisme atau kelepasan itu lumrah dilakukan. Bukan hanya kita hari ini, ya, di kalangan Kristen Pentakosta karismatik saja. Tetapi juga dalam mazhab-mazhab yang lain, dalam kekristenan pun, bahkan di dalam Yudaisme pun juga melakukan praktek-praktek doa kelepasan atau eksorsisme. Tapi bukan itu yang kita mau lihat. Kita mau lihat, saudara, apa makna kata Yesus di sini? Ya, ketika dia mengusir setan, Yesus dicibir oleh orang-orang Farisi. Oh, dia usir setan dengan kuasa Beelzebul, katanya, penghulu setan. Lalu Yesus tahu, Yesus ngomong, "Loh, kalau aku usir setan dengan kuasa setan, seperti yang kamu katakan, ya, lalu pengikutmu itu mengusir setan dengan kuasa mana?" Diam mereka, saudara. Ya. Dan Yesus ngomong, "Siapa tidak bersama dengan aku, ia melawan aku. Siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan."
Pekerjaan yang mencerai-beraikan adalah pekerjaan si jahat, pekerjaan iblis. Apa maksud kata dari Yesus ini, saudara? Yang dimaksudkan dengan perkataan ini adalah kita harus betul-betul berpihak kepada siapa? Ini pertanyaan penting, saudara. Tidak ada zona netral di dalam urusan antara kegelapan dan terang. Sebagai anak Tuhan, setiap hari adalah peperangan rohani di dalam kehidupan kita. Peperangan rohani itu bukan hanya pada saat kita berdoa peperangan saja, atau waktu kita doa sambil kita berkeliling di satu tempat. Bukan hanya itu. Tapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa setiap hari dalam kehidupan kita adalah peperangan rohani. Sadar tidak sadar kita berperang dengan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Ya. Dan di dalam peperangan rohani yang kita jalani setiap hari, kita harus menetapkan di pihak mana kita ada. Tidak ada zona netral. Entah kita ada di pihak iblis, ataukah kita ada di pihak Kristus, di pihak Allah. Kalau kita ada di pihak Kristus, maka kita akan bersama dengan Dia. Kalau kita ada di pihak iblis, kita memilih iblis, maka kita juga mencerai-beraikan. Kita juga akan menjadi sarana iblis bekerja. Maka dari itu, di dalam peperangan rohani yang kita alami setiap hari dalam hidup kita, pastikan kita ada selalu berpihak bersama dengan Kristus. Kata-kata ini sangat menohok orang Farisi pada saat itu. Seolah-olah Tuhan berkata kepada mereka, kamulah anak dari iblis itu. Dan ini perkataan yang cukup keras, saudara. Ya, ini perkataan yang sangat keras. Mengapa? Karena semua perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Farisi ini tidak malah membuat rakyat untuk bertemu semakin intim dengan Tuhan, tetapi malah mengikat mereka dengan aturan-aturan agamawi yang sangat-sangat ketat, yang bahkan Torah Perjanjian Lama juga tidak atur itu. Mereka ciptakan hukum-hukum lisan sendiri untuk mengikat, mengendalikan kehidupan banyak orang untuk kepentingan mereka sendiri, untuk kepentingan ekonomi mereka, untuk kepentingan pemulihan nama mereka sendiri, saudara. Mereka memperbudak rakyat dengan kuasa agama. Yesus tegur mereka. Dan Yesus berkata, ya justru kamulah anak-anak setan itu. Ini kata-kata teguran yang sangat keras, saudara. Dan ini juga sebetulnya peringatan bagi saudara dan saya, bagi kita semuanya. Khususnya kita para pemimpin dalam berbagai macam level. Kita hamba-hamba Tuhan juga, rekan-rekan saya. Bapak Ibu Saudara-saudari, ya pastikan bahwa posisi jabatan gerejawi, ya pengaruh, dan semua yang dipercayakan kepada kita itu kita pergunakan untuk maksud-maksud kerajaan Allah dan bukan untuk maksud-maksud pribadi yang terselubung. Bukan untuk pemuliaan terselubung dari maksud-maksud kita yang tersembunyi, hidden agenda kita, saudara. Karena itu yang orang Farisi lakukan. Dan setelah sekian lama mereka melakukan itu, mereka semakin merajalela dan tidak ada orang yang berani untuk memprotes mereka. Kenapa? Karena mereka punya power, kuasa untuk menafsirkan hukum. Dan siapapun juga yang bertolak belakang pendapatnya dengan pendapat tafsiran dari orang Farisi, mereka akan anggap sesat dan disesatkan, bahkan dikucilkan. Sehingga rakyat kebanyakan menjadi takut dengan orang-orang Farisi ini. Dan di mana ada ketakutan, di situ ada kontrol, saudara, ada controlling. Orang-orang Farisi menciptakan sebuah budaya fear culture, budaya ketakutan, menciptakan teror, ketakutan di antara rakyat. Supaya apa? Supaya kuasa mereka tetap langgeng dan tidak ada yang dapat menggantikan posisi mereka. Mereka saling mengcover, imam besar, imam semuanya, ya para ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka saling mengcover, ya melindungi satu dengan yang lainnya karena mereka punya kepentingan-kepentingan yang ada di dalamnya. Kalau yang atas jatuh, maka semua ini akan jatuh. Itulah sistem dunia yang bekerja di dalam mazhab keagamaan. Kiranya ini menjadi teguran dan peringatan bagi kita semuanya.
Mengapa Yesus menegur orang Farisi dengan demikian keras? Bahkan hari ini pun kita masih merasakan bahwa ini teguran yang sangat keras, saudara. Siapa enggak bersama aku, ia melawan aku. Siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Dengan kata lain, Yesus berkata, kamulah pengikut Beelzebul itu. Kamulah anak-anak setan itu. Kenapa? Karena semua sistem yang dibangun, pat gulipat, kong kali kong, dan sistem yang dibangun oleh mazhab Farisi ini benar-benar telah menjadi sebuah kerajaan yang tidak terlihat, di mana sistem ini bekerja untuk memastikan keuntungan-keuntungan pribadi, keuntungan-keuntungan ekonomi, keuntungan-keuntungan yang hanya mereka yang bisa nikmati. Dan yang jadi korban sapi perahnya adalah orang-orang rakyat pada umumnya. Dan Yesus bilang, kalianlah, sistem inilah adalah sistem dunia yang telah merasuki sebuah lembaga mazhab keagamaan seperti Farisisme. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apakah kita hari ini sedang berpihak kepada Allah ataukah kita sedang melawan Dia di dalam sistem keagamaan kita? Ini pertanyaan penting untuk kita renungkan bersama-sama. Apakah hari ini kita sedang berpihak kepada Kristus? Apakah kita sedang ada bersama dengan Kristus? Ataukah kita sedang melawan Kristus sebetulnya dengan seluruh sistem yang kita pegang hari ini di dalam kerohanian kita? Saudara, mari kita renungkan ini sungguh-sungguh. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita check and recheck. Seperti apa dan bagaimanakah sistem yang sedang terjadi, yang sedang kita jalani hari ini? Apakah yang sedang kita buat bersama-sama adalah untuk membawa manusia, membawa jemaat, membawa orang-orang untuk semakin kenal dengan Yesus, untuk semakin bertumbuh imannya, untuk semakin mereka semakin dalam dan semakin dekat dengan Allah, dengan motivasi yang murni? Maka dari itu, saudara, masalah hati ini nggak ada yang tahu kok, hanya kita dan Allah yang tahu. Hati manusia ini dalam, kadang licik, dan tidak ada yang tahu. Kita bisa pakai kamuflase dengan kata-kata yang rohani, tapi Tuhan tahu bagaimana hati kita yang terdalam. Dan kalau kita masih melegalisasikan hal-hal semacam itu, kalau kita masih memelihara atmosfer semacam itu, yang kelihatannya benar, kelihatannya rohani, kelihatannya adalah Christ-centered, kelihatannya terpusat kepada Kristus, kelihatannya pesan-pesan kita baik, kelihatannya khotbah-khotbah kita pesannya positif dan baik, kelihatannya pengajaran kita kelihatannya baik, semua kelihatannya sangat rohani. Tetapi sebetulnya di dalam itu keropos, di dalam itu penuh dengan agenda-agenda tersembunyi, di dalam itu penuh dengan trik, kong kali kong, dan pat gulipat, untuk memastikan sistem ini mendukung, untuk memastikan maksud tersembunyi itu terus terpelihara. Saudara, berarti kita sedang melawan Allah dan kita tidak sedang ada di dalam pihak Kristus. Saya gentar ketika mengutarakan ini kepada saudara. Tapi mari kita cek sekali lagi, apakah motivasi melayani yang sedang kita lakukan hari ini? Apakah motivasi kita di dalam melakukan hal-hal yang rohani? Apakah betul-betul untuk Yesus saja? Ataukah sebetulnya untuk kita tetapi atas nama Yesus? Itulah mengapa menara Babel diporak-porandakan oleh Allah. Karena mereka mencari nama bagi diri mereka sendiri. Mereka tidak mencari nama untuk Allah. Tapi mereka katakan, baiklah kita bersatu bersama-sama dan mencari nama bagi kita. Alkitab jelas katakan semacam itu. Dan saudara, ketika mereka bersatu, apapun mereka bisa lakukan. Menara Babel itu, mereka ciptakan sebuah sistem menara Babel. Mereka ciptakan sebuah sistem untuk memastikan tujuan mereka tercapai. Mereka saling melipat satu dengan yang lainnya.
kunci mengunci satu dengan yang lainnya. Efek domino terjadi di dalamnya untuk memastikan bahwa kejayaan mereka terjadi. Tapi Tuhan tahu, Tuhan datang dan Tuhan menjadi hakim pada waktunya. Ketika manusia tidak lagi bisa menjadi hakim, maka Tuhan yang akan turun dan berperkara menjadi hakim. Tuhan akan bongkar dan Tuhan akan menunjukkan kepada dunia seperti apa aslinya, saudara. Dan Tuhan memporak-porandakan menara Babel itu terserak tersebar ke seluruh dunia. Ketika kita melihat hal ini, tidakkah kita sangat gentar? Tidakkah hati kita gentar untuk terus memastikan bahwa hidup kita, organisasi kita, apapun yang melekat pada kita, pesan-pesan kita, haruslah pesan-pesan yang murni. Haruslah sungguh-sungguh only for Him, sungguh-sungguh untuk Allah, dan bukan untuk mencari nama, bukan untuk mempermuliakan sistem yang menyebabkan semuanya terpelihara dengan baik dan memastikan agenda-agenda kita terjadi semuanya. Tuhan akan jadi hakim. Entah kita berpihak kepada Kristus ataukah kita sedang melawan Kristus, Allah lah hakimnya, bukan manusia. Tangan Allah sendiri akan turun berperkara menjadi hakim. Dan Alkitab berkata, yang pertama yang akan dihakimi adalah justru anak-anak Tuhan terlebih dahulu. Mempelai wanitanya, gereja kesayangannya lah yang akan dihakimi terlebih dahulu. Oleh karena itu, mari kita datang Bapak Ibu Saudara-saudari di kaki Allah pada saat ini dengan gentar, dengan takut. Mari kita cek sekali lagi, mari kita uji sekali lagi. Semua yang kita lakukan, semua yang kita ciptakan, semua yang kita buat untuk Allah, untuk Yesus. Apakah betul-betul untuk Kristus? Ataukah sebetulnya untuk aku, tetapi atas nama Kristus? Yang mana? Kita yang tahu. Mari kita cek hati kita bersama-sama. Kita doa sama-sama. Ya Tuhan, dengan takut dan gentar kepada kekudusan pribadi dan kekudusan nama-Mu, kami datang kepadamu hari ini untuk memastikan ya Tuhan, hati kami murni, hati kami suci dan kudus. Bahwa semua yang kami buat, semua yang kami ciptakan, semua yang kami lakukan adalah betul-betul untuk Allah. Bukan untuk melayani nafsu kami, bukan untuk melayani maksud-maksud tersembunyi kami, bukan untuk melayani hidden agenda kami. Tapi betul-betul untuk Allah, semua untuk Kristus dan untuk Yesus saja. Tuhan, kalau ada relung-relung hati yang tersembunyi, Tuhan singkapkan. Sucikan kembali kami, murnikan kami kembali. Kami bertobat di hadapan-Mu, karena kami tahu kami sedang berada di hadapan Allah, hakim yang adil, hakim yang agung itu yang akan membongkar segala sesuatu yang tersembunyi. Oh, betapa kami gentar dan takut, karena kami mempunyai Allah yang demikian rupa adanya. Terima kasih ya Tuhan, kami rendahkan hati kami kembali untuk kami bertobat di hadapan-Mu. Kami ingin selalu ada di pihak-Mu. Kami tidak mau melawan Engkau. Kami mau selalu berpihak kepada-Mu saja. Kepada firman-Mu. Kepada kebenaran-kebenaran-Mu. Dan biarlah kebenaran-kebenaran itu memurnikan kami, menjadi hakim bagi kami. Kebenaran-kebenaran-Mu itu Tuhan, menyucikan kami dari waktu ke waktu. Membersihkan kami dari waktu ke waktu. Sanctify us, O Lord. Cleanse us, O Lord, with the word of God. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu belajar sesuatu hari ini? Mari kita nikmati firman Allah. Karena firman-Nya itu seperti madu bagi jiwa kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom Aleichem Bashem Hamashiach. Bless you.